channel Kumaha Damang. Besti, kalian pernah bertanya-tanya gak sih awal mula manusia sama anjing bisa bersahabat dengan mudah tuh gimana? Ternyata film berjudul Alpha rilisan 2018 ini bisa menjawab pertanyaan kita yang gak penting itu loh. Berkisah tentang Keda yang gagal dan hampir mati waktu berburu sama kelompoknya. Terus gimana ya caranya dia selamat? Yaudah deh, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Ribu tahun yang lalu, tepatnya di Eropa pada akhir musim dingin, sekelompok suku sedang menyeleksi anak-anak muda mereka yang akan ikut berburu. Dengan senjata buatan terbaik mereka, hanya 2 orang yang berhasil lolos. Dan Keda adalah salah satunya. For your information, Cok, Keda adalah anak dari kepala suku itu sendiri. Dan sebelum melakukan perburuan, mereka yang lolos akan dipukuli terlebih dahulu agar fisik mereka benar-benar kuat. Kepala suku yang bernama Tau itu kemudian menghampiri Keda dan menyemangati anaknya itu. Dia yakin jika di perburuan nanti, Keda mampu memimpin pasukannya. Malamnya mereka menggelar ritual agar perburuan besok bisa berjalan dengan lancar. Di malam itu juga, sang ibu mulai ragu, apakah Keda bisa melakukan perburuan itu karena dia berpikir jika Keda belum sepenuhnya siap. Sang suami pun mencoba menenangkan istrinya itu, jika semuanya akan baik-baik saja, karena jika perburuan itu tidak dilakukan, maka semua orang bisa mati kelaparan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pasukan yang akan berburu mulai berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Keda juga melakukan hal yang sama dengan berpamitan kepada sang ibu dan perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan dan karena hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Sampai kemudian perjalanan itu kembali berlanjut di keesokan harinya dan tidak sengaja bertemu dengan pemburu lain. Awalnya kedua suku itu saling terdiam, tapi kemudian ayah Keda dan orang itu berpelukan yang ternyata mereka adalah teman baik. Kirain bakal ada apaan. Setelah mengenalkan Keda kepada temannya itu, mereka pun akhirnya memilih untuk berburu bersama. Dalam perjalanannya mereka berhasil memburu seekor babi hutan. Dan saat itu, Tau menyuruh Keda untuk melanjutkannya. Akan tetapi Keda yang kasihan tak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Gemas dan kecewa melihat anaknya plelet-plelet, Tau pun merebut senjatanya lagi dan segera menyelesaikannya. Malamnya ketika mereka sedang beristirahat sambil menikmati hasil buruan, tiba-tiba saja semua terdiam karena terdengar suara mencurigakan. Semua orang pun langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing, hingga suara mengerikan itu semakin dekat dan tiba-tiba seekor sabertooth itu menerkam lalu membawa salah satu anggota. Memang tidak ada serangan lagi, tapi dari kejadian tersebut, Keda harus menyaksikan temannya tewas. Setelah melakukan upacara kematian, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka yang masih panjang. Dalam istirahat mereka yang kesekian kalinya, Tau memberitahu kepada Keda tentang sekumpulan serigala yang sedang berada di bukit. Dia juga berkata jika pemimpin serigala itu disebut Alpha, yang bertugas untuk menjaga kawanannya yang lain. Selain harus menjaga bukan berarti dia aman, Alpha sudah dipastikan akan selalu dalam bahaya. Hari berikutnya pemburu berhasil menemukan kotoran bison. Itu tandanya target mereka sudah dekat. Mereka pun segera bersiap lalu mulai menjalankan rencana agar berhasil mendapatkan buruan mereka. Beberapa tombak pun langsung ditancapkan agar bison-bison itu jatuh dari bukit. Tapi sial, salah satu dari mereka berbalik arah lalu menyerang Keda. Bocah itu sontak terhempas keras dan tak berdaya. Tidak hanya itu, si bison menarik Keda kembali lalu melemparkannya ke jurang tepat ketika sang ayah menancapkan tombaknya. Keda awalnya masih bisa berpegangan pada batu, tapi karena tidak tahan lagi, dia pun terjatuh dan tak sadarkan diri di tepian tebing. Terlihat Tau sangat panik melihat anaknya itu. Ketika Tau berniat untuk menolong Keda, temannya yang lain langsung mencegah karena yakin jika sekarang Keda sudah tewas.
Setelah mengangkut hasil buruan, Tao dan yang lain melakukan upacara kematian Keda dan segera pergi untuk pulang. Tapi tidak lama kemudian, seekor burung pemangsa mendekati Keda. Akibat dari totolan burung itulah tidak disangka jika Keda bisa kembali sadar. Keda lalu terus memanggil ayahnya, tapi sayang, dia tidak tahu jika dirinya sudah ditinggal jauh dengan keadaan tubuhnya yang sangat lemah. Kini Keda pun hanya bisa bergelantungan. Tapi beruntungnya dia ketika hujan turun lebat sehingga dia bisa turun dengan terjun ke lembah yang penuh dengan air yang deras. Ternyata Dewi Fortuna berpihak ke Keda nih, Cuk. Buktinya setelah diserang bison terdampar di tebing hingga terseret arus air, Keda masih bisa terbangun walaupun sekarang kakinya mengalami patah tulang. Setelah Keda menyangga kakinya menggunakan kayu, dia mulai berjalan menemukan tumpukan batu yang dia duga ayahnya pergi karena telah mengira dirinya mati. Sekarang Keda pun sendirian, tidur tidak nyenyak, lapar pun terpaksa dia harus memakan cacing tanah. Ketika Keda masih enak-enaknya ngaso, sekumpulan serigala mendekatinya dan berniat untuk menerkam. Untung Keda masih bisa kabur dan menusuk salah satu dari mereka sampai kemudian dirinya berlindung di atas pohon. Keesokan paginya Keda mengumpulkan keberaniannya. Dia turun dari pohon dan mencoba membunuh serigala itu. Akan tetapi dia yang lagi-lagi terlalu kasihan tak dapat melakukan hal tersebut. Keda justru memilih untuk membawa serigala tersebut bersamanya dan mengikat mulut si serigala agar tidak menggigit. Mereka beristirahat dan berlindung dari hewan liar lain di sebuah gua. Dan untuk menghangatkan tubuh mereka karena dinginnya malam, Keda berusaha keras menyalakan api menggunakan kayu yang digesekkan. Tapi karena tak kunjung berhasil, dia pun kesal sendiri dan beranjak untuk tidur. Esoknya ketika sudah bangun, Keda beranjak untuk mengambil berbagai tanaman karena dia ingin mengobati lukanya lagi. Di sisi yang lain, serigala masih berada di tempatnya. Tapi kali ini dia sedang mencoba membuka ikatan di mulutnya dan berhasil. Keda yang sadar jika serigala itu kehausan pun perlahan memberikan sedikit air minumnya. Karena tak bisa terus-menerus melahap makanan yang menjijikan, akhirnya Keda pun pergi untuk berburu lalu berhasil mendapatkan seekor kelinci. Walaupun sempat kesal karena serigala tidak sabaran ingin makan, tapi akhirnya dia berhasil membuat api lalu memanggang daging itu dan tak lupa berbagi dengan serigala. Sebenarnya nasib Keda dan serigala tuh sama, mereka sama-sama terpisah jauh dengan keluarga. Lalu dengan bantuan rasi bintang dan ajaran dari ayahnya, Keda pun memberanikan diri untuk pulang ke desa sendirian. Sebelum pergi, Keda sempat menyuruh serigala untuk pulang juga, tapi ternyata serigala itu malah mengikutinya. Sudah berkali-kali Keda mencoba mengusirnya tapi tak berhasil. Sampai kemudian Keda pun menyerah dan menerima serigala itu untuk ikut bersamanya. Dalam perjalanan, tak sengaja serigala melihat babi hutan. Dia pun langsung mengejar sedangkan Keda berusaha untuk menombaknya. Tapi karena jiwa pemburu Keda belum sepenuhnya ada, perburuan itu pun gagal. Tapi Besti, kedekatan antara Keda dan serigala malah jadi erat loh. Terbukti dengan perburuan berikutnya, Keda mampu menyeimbangi serigala yang berusaha mengejar hingga mereka pun berhasil mendapatkan target. Kini serigala itu sudah tidak agresif lagi kepada Keda. Ketika Keda sedang tidur, serigala itu diam-diam mendekati Keda lalu tidur di sampingnya. Singkat cerita, mereka yang telah akrab pergi untuk mandi bersama. Di tempat itu juga, serigala tersebut berhasil menangkap ikan untuk dijadikan santapan pagi. Setelahnya, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan sejak saat itu, Keda memanggil serigala tersebut Alpa. Kini musim salju telah datang. Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan. Hingga suatu malam Alpa didatangi sekelompok serigala lain. Untung saja Alpa mampu meyakinkan kawannya itu untuk tidak menyerang Keda. Keda yang tahu jika Alpa sudah merindukan keluarganya dengan berat hati menyuruh Alpa untuk pulang. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya sendirian. Dia terus merasa kedinginan setiap malam, sampai-sampai Keda bermimpi melihat ibunya berteriak ketika ayahnya mengatakan jika Keda telah meninggal. Beberapa hari kemudian ketika Keda sedang melanjutkan perjalanannya, badai salju tiba-tiba datang. Di waktu yang sama pula, Keda tak sengaja melihat Alpa sedang bersama keluarganya.
Keda yang sangat semangat berlari untuk mendekati mereka, namun sial, es yang ia pijak retak dan dia pun terjatuh ke sungai yang ada di bawahnya. Alpa yang menyadari jika teman barunya itu sedang dalam bahaya terus berusaha untuk menolong. Sampai akhirnya dia berhasil dan sejak hari itu Alpa tak pernah meninggalkan Keda lagi. Karena dia sudah basah kuyup, Keda dengan cepat melepas semua pakaiannya, meletakkan pakaian itu beserta dirinya sendiri di samping api unggun. Semua itu agar dia tak terkena hipotermia. Setelah keadaannya sudah lumayan pulih, Keda mulai melanjutkan perjalanannya kembali ditemani Alpa. Di jalan, Keda sangat senang ketika melihat ada seseorang terduduk di samping tenda. Akan tetapi harapan Keda untuk meminta tolong hilang saat tahu orang itu ternyata sudah meninggal. Keda lalu masuk ke dalam tendanya dan mencari apakah ada makanan yang tersisa di sana. Namun ternyata tidak ada apa-apa dan hal itu membuat Keda frustasi. Tidak bisa terus berdiam diri dan menunggu mati, Keda mengambil senjata milik si mayat dan pergi. Kesialan Keda ternyata tidak berhenti, Cok. Di tengah badai salju yang membuat pandangan tidak jelas, sekelompok Hyena mengejar Keda dan Alpa. Mereka pun langsung bersembunyi di dalam goa, namun bukan berarti mereka sudah aman. Ternyata di dalam sana mereka didatangi Sabertooth. Saat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa langsung melawannya dan mereka pun bertarung. Keda yang tidak bisa membiarkan temannya itu terluka, memberanikan diri untuk menyerang Sabertooth. Walaupun sempat ragu, tapi akhirnya dia berhasil membunuhnya. Tapi dari kejadian itu, Alpa terluka parah sampai kakinya pincang. Mereka yang tak menyerah kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata usahanya tidak sia-sia. Keda berhasil menemukan setumpukan bebatuan yang dia lewati bersama keluarganya waktu itu. Tapi sayangnya karena kedinginan fisik Keda mulai melemah. Keesokan harinya giliran Alpa yang melemah lalu terjatuh. Keda yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon untuk tetap kuat. Lalu dengan sekuat tenaga menggendong Alpa agar bisa tetap ikut. Di dalam tidurnya lagi-lagi Keda bermimpi tentang kedua orang tuanya dan hal itu sedikit memberinya semangat. Sampai akhirnya Keda berhasil pulang ke desanya bersama dengan Alpa. Tentu saja ayah dan ibunya sempat tak percaya, tapi mereka yang senang langsung memeluk Keda. Setelahnya Keda dan Alpa diobati oleh tabib. Tidak diduga-duga, Cok, ketika diperiksa ternyata Alpa sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Semenjak itulah manusia dan serigala bisa berteman dan film pun berakhir. Terjawab sudah kan pertanyaan kalian? Ternyata kuncinya itu sabar dan berikan hal baik untuk anjing itu. Maka udah hukum alamnya nih, anjing tersebut bakal ngasih hal baik juga ke kita. By the way, visualisasinya, sinematografinya memanjakan mata banget gak sih Besti? Fix suka banget Mimin sama film ini. Walaupun klise, sederhana dan terkesan agak lambat, tapi tempat-tempat kayak padang pasir, savana, kerlap-kerlip auroranya kayak nyata banget, jadi gak ngebosenin. Oke deh, sekian dari saya Rasa dan tim. See you on the next video and bye!